Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfalola Bainuri dengan NPM 210201008, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa, Seni dan Humaniora, Universitas Hamzanwadi. Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu wilayah, tepatnya di Dusun Kalisinta, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Dalam video kali ini saya akan mengangkat tema tentang pencak silat yang bernama Persaudaraan Setia Hati Ternate atau yang sering disingkat dengan PSHT. Pencak silat ini merupakan salah satu organisasi terbesar dan berpusat di Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang pelatih Persaudaraan Setia Hati Ternate. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Lalu Ilham Kurniawan, berasal dari Lenek. Saya adalah salah satu pelatih yang ada di Lenek. Seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan kakak untuk diwawancarai. Jadi maksud dan tujuan saya mewawancarai kakak ialah untuk mencari tahu apa sih itu PSHT, ciri khas dari PSHT tersebut, apa saja keunikan-keunikan yang ada di dalam organisasi tersebut sehingga dikatakan sebagai organisasi terbesar. Apakah bisa kakak menceritakan awal atau sejarah serta tujuan dari PSHT tersebut? Oke, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Pertanyaan yang pertama itu sejarah dan tujuan dari PSHT itu sendiri seperti apa? Oke, langsung saja ya. Untuk sejarah dari organisasi PSHT ini yaitu berawal dari tahun 1922. Itu didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo dan para generasi selanjutnya, dan sampai sekarang ini masih berkembang pesat terutama di wilayah Lombok ini. Untuk di wilayah Lombok ini berkembangnya kalau nggak salah itu pada tahun 1998 yang berawal dari Kota Raja, kalau nggak salah seperti itu. Lalu tujuannya? Kalau tujuannya yang pertama Ternate itu yaitu mendidik manusia agar berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kita di sini itu dididik untuk menjadi orang yang berbudi pekerti luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi kan kakak sudah mengatakan PSHT ini juga berkembang di Pulau Lombok atau di wilayah sini. Lalu bagaimana dengan di wilayah kakak di Lenek ini? Apakah PSHT juga berkembang pesat khususnya di wilayah Lenek? Ya, alhamdulillah kalau di wilayah Lenek sendiri kita sudah mempunyai beberapa rayon. Yang pertama rayon salah satu Lenek, terus Lenek Kasidik, terus ada di bagian Lenek utara sana satu, terus di bagian Lenek utaranya lagi satu. Ya sekitar 5 atau 6 rayon yang di sini yang masih aktif, dan alhamdulillah masih banyak siswa-siswanya seperti itu. Oke Kak, terima kasih lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika kita ingin mengikuti latihan atau pencaksilat di PSHT ini, apakah ada syarat-syarat yang harus kita penuhi? Oke, yang pertama dari syaratnya yaitu pribadi, yaitu siap mental, ya siap olahraga dan sebagainya. Kalau persyaratannya dari organisasi Ternate saja itu ya tinggal masuk, lalu nanti para pelatih di bagian koordinator tersebut memberikan sebuah formulir untuk diisi, dan itu nanti ditandatangani oleh orang tua. Kita tidak lepas dari izin orang tua untuk mengikuti latihan di Ternate ini. Seperti itu. Berarti syaratnya itu tidak terlalu susah ya? Terlalu susah. Oke, pertanyaan selanjutnya, berhubung kakak ini sebagai seorang pelatih, syarat menjadi seorang pelatih itu bagaimana? Dan berapa lama sekiranya kita mengikuti latihan sehingga bisa menjadi pelatih? Oke,
Untuk syarat menjadi seorang pelatih itu kita mengikuti tahapan-tahapan, yaitu latihan-latihan. Yang pertama kita latihan polos, sabuk jambon, sabuk hijau, sabuk putih. Nah itu mempunyai tahapan-tahapan tersendiri yang dimana itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disediakan di SHTRATE. Untuk berapa lama kita menjadi seorang pelatih, ya itu tergantung dari segi umur, dan itu tergantung dari bagus enggaknya gerakannya atau pahamnya dalam SHTRATE itu. Ya minimal itu 1,5 tahun baru bisa menjadi seorang pelatih yang seperti itu. Minimal 1,5 tahun. Cukup cukup lama. Oke, tadi saya dengar kakak menyinggung perihal sabuk. Tadi kakak sudah menyebutkan sabuk polos dan lain sebagainya. Lalu tingkatan sabuk dari PSHT yang pertama sampai akhir itu seperti apa? Apakah memiliki nama, makna, atau arti tersendiri? Oh iya, yang pertama itu sabuk polos, yaitu yang pertama yaitu kita namanya juga polos, ya masih baru masuk dalam latihan SHTRATE. Nah kalau sudah sabuk jambon itu warnanya agak merah muda dia di sana, merah muda atau pink di sana. Nah di sana kita sudah dibekali sedikit gerakan-gerakan seperti pukulan, tendangan. Nah, terus naik lagi ke sabuk hijau, di atasnya sabuk jambon tadi yang merah jambu itu. Naik lagi ke sabuk hijau, ya dimana yang sabuk hijau itu ya filosofinya itu pahit lah. Di sana itu agak mulai keras latihannya. Kerasnya itu dalam artian itu memperkuat raga, ya memperkuat fisik di sana. Nah, kita sudah dibekali dengan pukulan-pukulan dan tendangan serta teknik-teknikan di sana. Nah, setelah sabuk hijau di sana kita akan naik lagi ke sabuk putih. Ini putih kecil ini. Nah, di sini akhir dari sebelumnya kita jadi warga. Nah, di sabuk putih ini di sini kita sudah siap mental, siap fisik, dan siap rohani di sini. Karena di sabuk putih itu kebanyakan mempelajari rohani di sana. Untuk gerakan-gerakannya di sana itu sudah harus mantap, teknik-tekniknya harus mantap, di sana gerak-gerakannya dan sebagainya itu harus sempurna, baru bisa kita, kalau bahasanya di SHTRATE itu disahkan menjadi pelatih. Nah, nanti di pelatih ini kita akan memakai sabuk mori. Nah, di sana yang namanya mori itu ya kapan. Kapan itu berfilosofi bahwa kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, bahwa kita harus ingat mati di sana. Kalau kita sudah ingat mati, artinya kita takut mengerjakan hal-hal yang buruk dimanapun kita melangkah dan berjalan. Artinya kita tetap mengingat Tuhan di sana. Ya seperti itu. Nah sampai sana yang pertama saya ulangi lagi, sabuknya sabuk polos, bisa sabuk hitam. Di sana sabuk jambon, yaitu warnanya merah jambu atau pink. Terus sabuk hijau, terus sabuk putih kecil. Nah setelah itu mori ini adalah tingkatan, dimana itu kita sebagai pengingat itu. Ya seperti itu ya. Masih banyak dalam-dalamannya yang belum kita kulik, tapi itu yang bersifat privasi. Wah, sangat mulia sekali ya ternyata tujuan dari PSHT ini, mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Oke, berbicara soal keunikan dan ciri khas dari PSHT itu sendiri seperti apa kira-kira? Oke, terkait dengan keunikan yang ada di SHTRATE itu di sini, yaitu yang pertama yaitu menganggap orang lain sebagai saudara kandung kita sendiri dengan ikatan tali batin yang kuat. Nah, di sini kita harus menganggap setelah dia masuk SHTRATE, masuk PSHT ini, itu adalah saudara kita sendiri, bahkan melebihi saudara kandung kita sendiri dengan ikatan tali batin yang kuat. Nah, artinya kalau sudah melebihi saudara kandung kita sendiri, dalam
ruang lingkup Esaterate ini kita tidak boleh bertengkar sesama saudara, tidak boleh saling singgung sama saudara. Intinya yang ada dalam Esaterate ini menggambarkan bagaimana kedamaian hidup, aman, nyaman, damai bersama saudara di sana. Karena dia sudah masuk Esaterate walaupun tidak dari sama-sama ibu, sama-sama dari kandungan yang sama, tapi kita menganggapnya sebagai saudara kandung kita sendiri di sini. Ya seperti itu. Keren sekali ya. Oke Kak, tinggal satu pertanyaan. Apakah di Lombok ini PSHT sudah memasuki kedudukan kata terpesat atau tidak? Kalau pesat sih belum. Di sini di Lombok ini kita masih mengembangkan secara perlahan-perlahan di berbagai daerah. Nah, kalau di sini memang di Mataram sudah ada, Lombok Barat sudah ada, Lombok Tengah sudah ada, di KLU juga sudah ada, di Lombok Timur sudah ada. Nah, di berbagai kecamatan-kecamatan yang ada di Lombok ini, baik itu di Lombok Timur kecamatannya, itu sudah rata-rata sudah ada tempat-tempat latihan di berbagai kecamatan, termasuk di Lombok Tengah, Mataram, dan KLU di sana. Tapi kalau perjuangan pesat sih masih dalam kategori mengembangkan, tapi sudah lumayan banyak seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kakak atas waktu dan ketersediaannya dalam berbagi informasi terkait pencaksilat persaudaraan setia hati Terate. Jadi, kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan yang tadi, bahwa pencaksilat persaudaraan setia hati Terate ini berdiri pada tahun 1922 dan didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo beserta sesepuh lainnya dan berkembang pesat di wilayah Lombok. Jadi, yang ingin bergabung mengikuti pencaksilat ini silahkan datang di berbagai tempat latihan terdekat. Oke, saya Isfalala Bainuri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.